Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen, mohon izin memperkenalkan diri kembali, dan mewakili teman-teman saya. Saya Riza Asrofi dan juga dua rekan saya, yaitu Amar Mustafa dan Anas Aditya Suara. Di sini kami adalah satu kelompok yang akan menjelaskan materi dan menyampaikan materi pada NetACAD modul ke-16. Nah, di sini saya izin disclaimer mengenai kamera laptop saya yang tidak muncul. Mungkin langsung saja ke pembahasan. Jadi pada modul ke-16 ini yaitu topiknya mengenai troubleshoot static dan default router. Nah, yang pertama yaitu static routes and packet forwarding. Jadi before diving into the troubleshooting portion of this module, this topic provides a brief review of how packets are forwarded in static routes. In the figure, click the play to see animation where PC1 sending a packet to PC3. Di sini Oke, jadi di sini PC1 itu berhasil mengirimkan pesan ke PC3 melewati jalur router 1, router 2, dan router 3. Nah, berikut adalah penjelasannya. Nah, jadi untuk penjelasannya yang pertama itu pesan tiba di interface Gigabit Ethernet 0/0. Nah, ini pesan ini tiba di Gigabit Ethernet 0/0 yang ada di network 3 ini. Kemudian penjelasan kedua, router 1 itu does not have a specific router, tidak memiliki spesifikasi router dan destination address. Ada network destination-nya. Nah, router 1 ini tidak memiliki rute khusus ke jaringan 2 ini. Maka dari itu, router 1 menggunakan router status default. Kemudian penjelasan ketiga, router 1 itu merangkum paket menjadi paket biru. Kemudian penjelasan keempat itu, frame itu diteruskan keluar dari interface 010. Dari sini keluar, kemudian diteruskan ke 010 di router 2. Di sini. Sini. Ya, dari sini. Kemudian router 2 itu mengenkapsulasi dan mencoret ke tujuan dari sini ke sini agar bisa ke PC3. Kemudian frame diteruskan ke interface 011 ada di sini. Jadi dari sini ke sini. Kemudian router 3 itu mengenkapsulasi 2.0. Kemudian router 3 itu mengirim 010. Kemudian router 3 itu mengirimkan paket tadi itu ke sini, ke PC3.
melewati ini jalur sini. Kemudian yang kedua yaitu packet processing with static router. Ini check understanding doang. Nah, mungkin cukup sekian mengenai penjelasan pada modul ke-16. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anwar Mustafa. Oke, terima kasih kawan saya Riza Sofia yang telah menjelaskan pada dari troubleshooting ya. Eh, pada modul pertamanya ini 16.1 dan pada saat ini saya ingin menjelaskan tentang materi yang 16.2 ya, troubleshooting and diffusion fast static and forward configuration atau yang biasa tersebut dengan memecahkan masalah konfigurasi root, status, dan default procedure. Jadi ada troubleshooting ini. Tadi troubleshooting itu sama tentang pemecahan masalah ya atau menyelesaikan pemecahan masalah pada sebuah jaringan. Kita langsung saja pada 16.2.1 tentang perubahan jaringan. Oke. Jadi pada troubleshooting ini atau pemecahan masalah ini ya, seperti saya ingin sedikit menjelaskan tentang. Jadi seberapapun baik kita mengatur jaringan, pasti kita harus siap untuk memecah masalah atau troubleshooting ini. Jaringan seringkali mengalami kejadian yang dapat menyebabkan statusnya berubah. Misalnya, jika antar muka dapat gagal atau penyedia layanan memutuskan koneksi, jadi pada tautan dapat menjadi terlalu jauh. Atau administrator dapat memasukkan konfigurasi yang salah. Jadi jika ada jadi tidak apa ya, tidak menutup kemungkinan pada administrator ini mengkonfigurasikan secara benar pasti ada salahnya aja, pasti ada salahnya juga. Jadi bila terjadi perubahan pada jaringan, konektivitas dapat terputus, administrator jaringan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Jadi kita akan membahas tentang penyelesaian masalah ini. Jadi tidak menutup kemungkinan administrator ini mengkonfigurasikannya secara benar terus karena ada salahnya juga. Jadi kita harus bisa memahami tentang cara troubleshootingnya. Pada 16.2 ini tentang perintah untuk pemecahan masalah ya. Atau command troubleshooting command. Jadi perintah untuk pemecahan masalah. Jadi pada command IOS troubleshooting command ada mengikuti beberapa. Yang pertama beberapa cara. Yang pertama kita ngeping atau ngecek nih. Contohnya kita ngeping IP dari PC ke IP. Kemudian kita show IP routing, kita cek nih IP rootnya bermasalah atau tidak. Dan kita show IP interface PDF. Kita cek juga nih IP interface-nya bermasalah atau tidak. Dan show IP network ini secara detail. Ini kita lihat juga nih bermasalah atau tidak. Jadi pertama kita ping ya. Kita ping ini. Misalkan kita nge-ping ke IP 192.168.231. Seharusnya 172.131. Nah, jika sukses, maka masalah tidak ada. Dan troubleshoot atau proses pelacakan pada rute, pada root ya. Ya, pelacakan pada root ini kita masuk ke trace root. Kita cek nih, tracer root itu, contohnya kita kayak nge-ping. Misalkan kita tracer ini, kita cek nih, koneksi ini terputus di bagian mana, di bagian IP yang mana gitu kan. Kan kalau IP routing ini contohnya IP routing ya. Misalkan kita tracer nih, kita mau nge-ping dari PC ke PC sebelah, dari PC 1 ke PC 2 misalkan. Kita kan melakukan router 2 ini kan. Nah, kita tracer nih. Kita ping tracer ke 2.1 contoh. Sini. Kita cek nih, mana aja yang bermasalah. Contohnya tracer 1.92.68.2.1. Kita tracer nih.
Pada kita saat kita tracer, kita cek nih pada bagian mana saja yang termasalah atau tidak terkoneksi atau terputus. Jadi kita scan tracer dan hasilnya seperti ini. Misalnya bagi dua, satu berhasil, kemudian sini berhasil juga nih. Kemudian ada show IP root nih, kita lihat IP rootnya ada masalah atau tidak. Sini kan ada connected nih. Nah, sini juga kita dapat melihat apakah bermasalah atau tidak pada show IP device. Kemudian show IP mungkin SPF. Nah, pada saat ini interface-nya ini baik itu juga bit Ethernet, baik itu kalau fast Ethernet kan itu mendominkan pada switch ya, ini kan router ya. Berarti juga bit Ethernet 0.0 ini statusnya apa? Up. Berarti protokolnya juga up, berarti tidak ada masalah. Dia ada sound CDP next board. Nah, bisa kita lihat nih, apakah ada masalah di pada eh, network tetangga ya, menampilkan pada network apa ya network atau network tetangga ya ada masalah atau tidak ya. Nah di sini oke itu untuk apa ya troubleshooting ya, untuk perintah-perintah untuk troubleshooting cara ceknya ada ping, tracer, show IP root, show IP interface, show CDP network detail. Oke, mungkin untuk materi 16.2.3 akan dijelaskan oleh kawan saya Anas Andri Suara. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini bisa di router satu ya. Dia ingin ping 2.1, source-nya dari G000. Jadi router 3 ya. Di interface router 3 dia tidak berhasil. Jadi tapi dia ping ke next hop berhasil nih. Dia dari router satu ping ke 172.162.2 berhasil. Berarti tidak ada masalah dari router satu ke router 2 ya. Lalu ping ke 2.1 ya, ping ke IP dia sendiri. Nih, ini ping ke 2.1. Ping ke 2.1 di IP router 3 nih ya. Ya tidak ada masalah. Lalu di verifikasi R2 routing table. Sini di router 2 nih ya. Di router 2 dia ingin ke network 3. Di sini via-nya itu jalur next hop-nya yang dilewatin di 1.1. Nah, 98, 108, 1.1. Jadi dia salah nah, di sini nih. Dia ingin menuju ke 3.0, network 3.0, tapi yang dia lewatin di 1.1. Aturan yang dilewatin di 1.2, 16 di 2.2. Jadi ya, kita cek dulu di running config. Di sini untuk menghapusnya ya, di exit, di conft, atau konfigurasi terminal, ya. No IP root untuk menghapus IP yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini udah dihapus lalu ditambahkan lagi. Lalu dicek lagi di verifikasi name static ya. Dicek yang baru dari 21. Di sini dia akan berhasil. Di sini ada soal ya. Sebelumnya di sini sudah penjelasan dari saya.
presentasi dari kelompok ini. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.